Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti pujian kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Dalam keadaan apapun, kami sungguh percaya Tuhan hadir di sana dan memberikan kami pertolongan. Bahkan firman-Mu sendiri yang berkata bahwa sehelai rambut kami jatuh, Tuhan tahu. Apapun persoalan hidup kami, sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami dan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam menyambut Paskah ini Tuhan, kami semakin merenungkan betapa besar kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan hari ini, worship leader, singer dan pemain musik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Tema dari PGI, dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 27. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 27. Bapak Ibu bisa membaca di Alkitabnya, kalau Bapak Ibu kurang kelihatan di TV Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat 20 sampai 27 firman Tuhan berbunyi demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu Prapaskah yang kelima, dan beberapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah bersama. Di mana di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita memperingati detik-detik di mana Tuhan Yesus sudah mulai memberitahukan bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan. Sebentar lagi dia akan disiksa. Disitulah perenungan kita di Prapaskah ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Itulah tema perenungan kita pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan yang mulia, kita harus melihat kepada Yesus Kristus. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus yang mulia, tidak ada pengorbanan yang mulia yang melebihi Tuhan Yesus. Yang pertama, dia disiksa, dia disalibkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat ada salib di sini, atau di rumah Bapak Ibu ada salib,
Pernahkah Bapak Ibu berpikir betapa berharganya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Salib ini tidak hanya sekedar lambang, tidak hanya sekedar pajangan atau kita jadikan sebagai kalung. Tidak Bapak Ibu. Tetapi salib ini mempunyai makna yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia harus disiksa, dia harus disalibkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Buat apa? Dia berkorban untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada di agama manapun, tidak ada di kepercayaan manapun seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di mana dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan segala kemuliaannya dan dia datang ke dunia. Dia sama seperti manusia. Dan dia harus berkorban di atas kayu salib demi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang dimaksudkan di situ adalah kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tulus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus melakukannya? Mengapa Tuhan Yesus harus menanggung dosa kita di atas kayu salib? Kenapa? Karena manusia yang berdosa. Mungkin Bapak Ibu ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Kejatuhan manusia dalam dosa itu luar biasa. Dan kalau kita melihat mulai dari kitab Maleakhi, jarak antara kitab Maleakhi dengan kitab Matius kurang lebih 400 tahun lamanya. Tuhan tidak berbicara sama sekali kepada semua orang. Muncullah berbagai filsafat-filsafat duniawi. Dan pada akhirnya di kitab Matius diberitakan di situ bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa dia datang? Karena dosa manusia. Dia harus datang mengorbankan dirinya sendiri. Untuk menebus dosa kita, supaya kita yang penuh dengan dosa ini diselamatkan. Dan yang kedua, kasihnya yang begitu besar. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Dan yang ketiga adalah agar semua orang beroleh kehidupan yang kekal. Tidak ada satupun dalam pikiran Tuhan untuk merencanakan rencana kecelakaan bagi hidup kita. Dia ingin kita memperoleh kehidupan yang kekal itu, saudara. Maka di dalam Yohanes 12 ayat 24 ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Ini adalah salah satu ayat yang harus kami hafal waktu kami kuliah di sekolah tinggi. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, kita tidak ada apa-apanya sampai sekarang. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan jika Tuhan Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Kita tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau berbicara tentang pengorbanan Allah kepada kita, itu sudah jelas. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sudah jelas, kasihnya sudah jelas. Pengorbanannya sudah jelas dilakukan kepada kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Yang pertama adalah kita harus berkorban pada Allah. Jangan hanya kita mau Tuhan berkorban untuk kita, tapi kita tidak mau berkorban untuk Dia. Amin. Ya kalau bisa
Tuhan saja yang berkorban buat saya gitu. Tapi kalau disuruh melayani harus mengorbankan perasaan gitu. Harus mengorbankan keuangan saya, mengorbankan fisik saya. Kayaknya enggak deh. Saudara sedang berpikir bahwa hanya Tuhan yang berkorban untuk saudara, tapi saudara tidak mau berkorban untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat serius di dalam Alkitab. Kenapa serius? Karena di dalam Markus 8 ayat 35, Matius 16 ayat 25, Lukas 9 ayat 24, Matius 10 ayat 39, Lukas 17 ayat 33 diulang terus menerus bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah yang pertama, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya di ayat 25a. Mencintai nyawanya terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah egoisme dan keinginan untuk merasa aman, untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan sendiri. Tuhan ingin agar kita membuang sifat egosentris. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak menghargai tubuh kita. Bukan berarti kita tidak menyayangi tubuh kita, bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sedang menjelaskan kepada kita bahwa tanpa Tuhan nyawamu tidak ada apa-apanya. Tuhan ingin agar nyawa kita cintai demi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak sembarangan mempergunakan kehidupan ini. Dan di ayat 25 bagian B dikatakan, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya adalah bahwa kita harus rela menderita dan mati jika hal itu berguna bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkorban kepada Allah itu harus kita lakukan. Coba saudara pikir-pikir saat ini, kalau untuk kepentingan sendiri, kalau untuk kepentingan keluarga kita, kita mati-matian. Kita berani mati. Itu enggak salah. Tetapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, hanya untuk kepentingan sendiri kita lakukan mati-matian. Tetapi untuk kepentingan Tuhan kita tidak peduli. Kita sedang menyimpan sifat egosentris dalam kehidupan kita. Apa itu sifat egosentris? Semua tertuju pada saya, untuk kepentingan saya melayani untuk saya. Saya berkorban untuk saya membantu teman saya, supaya nanti suatu saat dia akan membalas kebaikan saya. Kita sedang melayani dengan sifat egosentris. Maka Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan, kita harus membuang sifat-sifat seperti ini. Kita harus berpusat pada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, rela menderita dan mati jika hal itu berguna bagi Tuhan. Mungkin kata-kata ini sangat ekstrim, tapi saudara, itulah bukti cinta kita pada Tuhan. Paulus sendiri mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Paulus yakin betul bahwa ketika dia memberitakan Injil, ketika dia melakukan kehendak Tuhan, ketika dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun dia harus mati, maka dia percaya dia akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan kita? Maukah kita berkorban untuk Tuhan? Maka sesuai dengan tema hari ini, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Kadang kita berpikir Bapak Ibu, kita berkorban untuk kepentingan sendiri akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak sama sekali. Buktinya apa? Banyak sekali orang yang memiliki harta kekayaan di luar sana, mereka tidak bahagia. Mereka tidak memperoleh damai sejahtera. Kenapa saudara? Yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Maka dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita harus menomorsatukan Tuhan. Baru nanti terjadi persoalan dalam keluarga, baru kita datang pada Tuhan.
Seakan-akan Tuhan itu seperti bengkel. Kalau kita perlu saja, kalau ada yang rusak saja, baru kita datang. Tuhan gak seperti itu, saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau? Di ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba kita garis bawahi baik-baik di situ. Saya tebalkan hurufnya di situ. Ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku berada. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, ya, kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dalam arti adalah segala sesuatu yang Tuhan mau kita harus turuti. Segala sesuatu yang Tuhan bilang jangan lakukan ini, tidak akan pernah kita lakukan. Kenapa? Karena kita sedang mengikut Tuhan. Bapak Ibu kalau sebagai karyawan mengikut bos, ya, bekerja di salah satu perusahaan, Bapak Ibu harus mengikuti segala sesuatu aturan yang ada di perusahaan itu. Kalau Bapak Ibu mengikut Tuhan, hal yang sama juga harus dilakukan. Kalau kita mengikut Tuhan, apapun yang Dia mau, kita harus turuti. Sudah dikasih Tuhan, dilanjutkan di situ. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, tunjukkan melalui persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaannya, punyakah kita persekutuan pribadi dalam keluarga kita? Saudara yang dikasih Tuhan, saya beberapa bulan yang lalu mengikuti satu webinar tentang ibadah online. Menurut survei, orang-orang ikut ibadah online, ada yang gak mandi, ya, gak mandi, nonton TV dari tempat tidur, sambil tiduran, gak mandi. Ada juga yang nonton sambil keluarga makan, di meja bundar misalnya di dalam keluarga, mereka sambil makan, putar TV di situ untuk ibadah. Saya tidak tahu dengan kita semua, tidak ada yang mengsurvei dalam keluarga kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, dengan hal yang dilakukan itu, terus kita mengatakan bahwa kita sudah berkorban buat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, Tuhan lihat kita. Disinilah mulai terbukti Bapak Ibu, di ibadah online ini, mulai terbukti persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan kita? Apakah Bapak Ibu berani memberikan waktu berkorban untuk Tuhan? Pagi-pagi mandi, berpakaian rapi, saya mau beribadah, saya duduk tenang, saya tinggalkan gadget saya dulu, saya mau fokus kepada Tuhan di rumah saya. Beranikah Bapak Ibu berkorban untuk itu? Nyatanya tidak semua orang berani berkorban. Tuhan hanya minta waktu 2 jam. Bahkan ibadah online kita di sini tidak sampai 2 jam. Saudara, saya tidak memaksakan saudara dengan hal ini, tetapi ini berbicara relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita di rumah beribadah itu bebas kita, tetapi Tuhan melihat kita. Lalu nanti ketika ada pergumulan, Tuhan tolong saya. Tuhan berkorbanlah untuk saya. Sedangkan kita tidak pernah berkorban buat Tuhan. Di jam-jam doa, maka saya bersyukur Bapak Ibu, kalau di jam-jam doa kita, ada banyak saudara-saudara kita yang memberikan waktu. Saya tahu Bapak Ibu, di antara kita banyak yang sibuk dalam pekerjaan kita. Tetapi ada di antara saudara-saudara seiman kita, berkorban, memberikan waktunya untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan itu pun tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Percaya dengan sungguh. Menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan, itulah iman yang benar. Belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Rela berkorban demi menyenangkan hati Tuhan. Mengutamakan kepentingan Tuhan di atas keinginan pribadi. Selalu ada quality time bersama Tuhan. Dan di antara beberapa poin ini yang Bapak Ibu lihat ini, butuh pengorbanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan ini sedikit keras bagi kita. Tetapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita harus melakukan ini. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan di dalam pengorbanan kita kepada Tuhan. Maka di Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada para murid-muridnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita berkata saya mau mengasihi Tuhan, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Tunjukkan melalui pengorbananmu kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, bahwa pengorbanan Tuhan luar biasa. Dia mati di atas kayu salib. Jangankan kita mati buat Tuhan. Kadang-kadang waktu beribadah saja kita abaikan. Dan kita tidak peduli. Giliran kita dapat persoalan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Kalau bisa sehari satu malam pun gak makan, kita mau berdoa terus kepada Tuhan. Karena kita punya pergumulan. Kita hanya datang kepada Tuhan saat kita butuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat dari hal-hal yang demikian. Ingat bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus rela berkorban buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulang lagi apa yang saya katakan tadi. Jangan hanya mau Tuhan berkorban untuk Anda. Anda harus berkorban untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat? Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam pelayanan pun jangan pernah kita mengeluh. Buat kita para full timer di tempat ini, buat kita para penatua, buat kita para diaken, jangan pernah mengeluh dalam pelayanan. Karena kita harus berkorban buat Tuhan. Karena apa yang kita lakukan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Makanya di Kolose dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang ketika kita mengambil keputusan untuk melayani, Tuhan katakan tadi apa? Dia harus mengikut aku. Saudara-saudara, yang kedua adalah berkorban pada sesama. Ini juga sulit. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita hanya membaca Yohanes 3 ayat 16, maka kita akan terjebak Bapak Ibu. Kenapa? Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara tentang betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan tidak membicarakan di situ tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 16 ini lebih menunjukkan kepada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di dalam Matius 22 ayat 39 juga dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi yang pertama kita harus berkorban buat Tuhan, kita juga harus berkorban buat sesama. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus imbang, menjaga relasi secara vertikal dan menjaga relasi secara horizontal.
menjaga relasi kita dengan Tuhan, kita juga kepada sesama manusia, kita harus berkorban kepada manusia. Kita harus menjadikan berkorban itu sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Loh, kok dikatakan sebagai gaya hidup? Kan berkorban itu gak enak. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kata kasih saja, memberi dengan tidak menuntut balasan, itu sudah berkorban Bapak Ibu. Lalu kita mengatakan saya orang Kristen, tetapi bukan kita berkorban buat orang lain, malah kita mengorbankan orang lain. Itu beda-beda tipis saudara. Berkorban buat orang lain atau mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berbicara tentang mengasihi sesama, yang pertama dikatakan di situ adalah menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa artinya adalah mau berkorban kepada orang lain. Adanya empati terhadap sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di kitab-kitab Paulus dikatakan bahwa ketika orang lain bersalah, panggillah di bawah 4 mata. Tegurlah di bawah 4 mata. Maksudnya apa? Teguran pun itu adalah berbicara tentang kasih kita kepada orang. Kenapa? Kita mengasihi dia supaya dia tidak jatuh. Supaya dia tidak jatuh ke lubang yang sama. Ketika kita melihat teman kita jatuh, kita panggil, kita nasihatin dia supaya dia bisa berubah. Itu juga adalah pengorbanan. Jangan sampai Bapak Ibu berkorban dengan hal yang sia-sia. Bapak Ibu berkorban untuk menggosipkan orang yang salah sana sini. Bapak Ibu berkorban habis waktu, tapi kepada hal yang negatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, berkorban bagi sesama, tidak menuntut balasan kebaikan. Jika kita menuntut pembalasan, maka kita sedang tidak berkorban, tetapi kita sedang menghitung untung atau rugi. Kami sudah membahas di doa pagi seminggu yang lalu, betul ya Pak Sonia? Kita sudah membahas tentang memberi kepada orang lain, tentang menabur kepada orang lain. Kalau kita mau menabur kepada orang, jangan pernah ingat-ingat apa yang sudah Anda tabur. Ya. Tetapi kalau orang lain memberikan sesuatu kepada kita, sekecil apapun kita harus ingat. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita selalu mengingat apa yang kita sudah berikan kepada orang lain, bisa saja terjadi kita menuntut supaya dia juga membalas kebaikan saya. Kita sedang hitung-hitungan. Sedangkan berkorban buat orang lain, mengasihi orang lain itu, kita tidak pernah menuntut pembalasan dari orang lain. Kita memberi dengan tulus kepada orang lain. Dia membalas kejahatan kepada saya, dia tidak membalas apa-apa kepada saya, itu bukan urusan saya. Karena saya tahu saya memberikan dengan tulus. Tuhan yang membalas kebaikan kita. Jangan pernah hitung-hitungan kepada sesama manusia. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak bermusuhan dengan kita saja, kadang-kadang kita tidak terlalu peduli untuk mengasihi dia. Apalagi mengasihi musuh. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kalau dunia berkata musuh itu sebenarnya harus dijauhi. Ya. Musuh itu harusnya tidak bisa lagi diajak untuk berteman. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah musuh. Bahkan di ayat-ayat lain dikatakan, berdoalah untuk mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa untung kita untuk melakukan ini? Ya, apa untungnya buat saya? Begitu. Firman Tuhan berkata di dalam tema kita, melalui tema kita hari ini, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dengan ikhlas mengampuni sesama, kita mengasihi orang lain, saya percaya hidup kita akan damai sejahtera. Orang yang membenci orang lain itu
seperti seseorang yang sedang menyimpan kerikil dalam sepatunya. Dia kemanapun berjalan, dia akan merasa terganggu karena ada kerikil dalam sepatu. Tapi seseorang jikalau mengambil kerikil itu dan membuangnya, melepaskan pengampunan itu, dia akan berjalan dengan nyaman dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Jangan Bapak Ibu berpikir ada di Indomaret. Tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa didapatkan di dunia ini Bapak Ibu. Sekalipun Anda punya banyak uang, sekalipun banyak harta, tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka ada satu lagu mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Boleh kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Kita nyanyikan lagu ini. Kalau kita mau cari damai, kita hanya bisa mendapat dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mau cari ketenangan, kita tidak bisa mendapatkan tempat lain. Hanya Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian, Bapak Ibu di rumah bisa mengikuti. Kita nyanyikan bersama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak satu pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali kita nyanyikan lagu ini, sekali lagi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Amin. Kita tidak bisa mendapat damai sejahtera di luar Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya, Bapak Ibu. Maka jangan pernah berpikir Bapak Ibu bekerja keras untuk dunia ini, mati-matian untuk dunia ini, hanya untuk mendapatkan damai sejahtera. Tidak akan pernah kita temukan. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Saya berani berkata Bapak Ibu, sekalipun saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta di dunia ini, tapi saya punya Yesus yang memberikan damai. Maka kita mampu bersyukur. Kita tidak akan pernah menyesali kehidupan kita. Kita akan tahu tujuan hidup kita. Karena Tuhan Yesus yang memberikan damai. Berikutnya adalah berkorban pada Tuhan Yesus dan sesama akan memberikan damai sejahtera. Bukan tidak ada badai, tetapi dalam badai kita merasakan damai sejahtera. Bukan berarti tidak persoalan, tapi di balik setiap persoalan-persoalan hidup, kalau kita ada Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan.